diskon. Baik, sambil saya record juga ya. Nah, di sini langkah pertama ya, kita memilih kotanya dulu ya. Klik kanan ya, open attribute table ya. Nah, di sini muncul atribut table ya. Misalkan contoh kasus saya ingin mencari kota Bandung ya. Jadi masuk ke file, kemudian mana? Masuk ke selection by attribute ya. Masuk ke selection by attribute. Nah, sekarang nanti muncul gini ya. Select by attribute ya. Nah, kota Bandung itu di mana? Kota Bandung itu ialah kota atau kabupaten, ya. Maka pilih di sini apa? WAD MKK, ya. Di double klik aja, ya. WAD MKK-nya double klik sama dengan kemudian apa? Get unique value. Nah, di sini akan muncul nanti nama-nama kota atau kabupatennya, gitu ya. Sekarang di sini kita cari apa? Kota Bandung, ya. Nah, berarti A masih A. Saya scroll aja langsung ya ke K ya. Ke kota Bandung. Nah, ini dia. Nah, ini ya. WADMKK sebenarnya kota Bandung. Artinya kita memilih kabupatennya, kabupaten kotanya ialah kota Bandung. Silakan disesuaikan. Saya ngasih tugas nanti ke rekan-rekan kota Banda Aceh, kota Jayapura, kemudian kota Banjarmasin, silakan disesuaikan nantinya. Jika sudah apa? Jangan lupa untuk mengapply. Nah, apply. Sehingga nanti ada tulisan di sini one out of 526 selected. Ya. Kita ingin mengetahui daerah Kota Bandung apa sudah terseleksi atau belum. Kita klik di sini ya, di bawahnya nih ada nih show selected record ya. Nah, di sini sudah terpilih nih ya. Kota Bandung sudah terpilih. Saya close ya. Atribut table-nya jangan di close, jangan arcmap-nya ya. Kalau arcmap-nya yang di atas yang di close keluar ya. Tapi yang di close itu yang bawahnya ya, yang atribut table-nya. Nah, di sini udah kelihatan sebenarnya ya. Kita zoom di sini ya. Yang kecil ini ialah Kota Bandung. Nah, ini ya. Bagaimana cara men-save-nya? Silakan nanti klik kanan di administrasi kabupaten atau provinsi, klik kanan ya. Kemudian data, kemudian ekspor data. Ya, ekspor data ya. Nah, nanti akan ditanya di mana akan menyimpan datanya gitu ya. Katakanlah saya menyimpan datanya di, kita bikin folder misalkan ya. Nah, di sini saya misalkan bikin folder, oke lah, GIS gitu ya, misalkan foldernya itu Kota Bandung gitu ya. Ya, GIS Kota Bandung ya, kemudian double klik, itu baru kita bikin folder ya. Kemudian kita namakan filenya ya. Kita namakan di sini misalkan batas admin Kota Bandung ya. Kemudian saya save. Oke. Mau tampilkan di layar nggak? Yes ya, tampilkan di layar. Oke. Nah, nanti akan muncul paling atas ya. Ini batas admin Kota Bandung ya. Saya ini aktif nonaktifkan dan ini ya hasilnya. Kemudian klik kanan di batas admin Kota Bandung ya. Kemudian zoom to layer. Nah, ini ya. Jadi kita fokuskan daerah kajian kita di Kota Bandung ya. Saya kira kalau rekan-rekan di kelas ini sudah menginstal ArcGIS, Rara mungkin yang baru bergabung ya, silakan nanti Rara untuk menginstal ya, menginstal ArcGIS-nya. Udah banyak kok ya di internet apa namanya software-software yang apa namanya itu bertebaran gitu ya. ArcGIS ya, silakan nanti bisa di-download dan diinstal ya. Di YouTube dan di tutorial juga udah banyak sekali ya, bagaimana cara nginstal, bagaimana cara nge-crack-nya ya, nggak apa-apa lah. Kalau untuk anak-anak kuliahan nge-crack nggak apa-apa gitu ya. Untuk belajar Udah, ini Pak. gitu ya. Sudah. Oke, bagus kalau gitu ya, kalau sudah Udah. diinstal. Yang 10.8. Oh, bagus kalau gitu ya, 10.8 yang terbaru. Silakan tinggal diekspor aja nanti ya, Rara ya. Nah, oke ya, bagus udah diinstal 10.8. Tidak apa-apa mau gunain 10.3, 10.4, 10.5 ya, 10.6 gitu ya, 10.7 gitu ya. Kalau yang mau terbaru mah enggak, silakan. Yang terbaru itu ialah 10.8 ya. Kalau yang installnya masih 10.3 nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, nanti muncul seperti ini ya. Nanti silakan disesuaikan dengan studi kasus wilayah rekan-rekan masing-masing ya. Nah, di sini saya akan mencoba mendownload ya data Landsat
ya, Landsat 8 dan Sentinel, ya. Oke, sekarang saya pindah screen dulu, ya. Ini udah ya, kita siapin ya, siapin datanya seperti ini, dan boundary. Rekan-rekan kita bikin boundary dulu ya. Jadi karena nanti di Sentinel itu, di websitenya itu akan diminta areanya mana, ya. Nah, areanya itu tidak boleh lebih dari 500 poin. Nah, kalau ini poinnya kan banyak ya, banyak sudut-sudut segala macam tuh. Nah, kalau ini dibuka langsung, nanti di Earth Explorer tidak mau karena terlalu banyak poinnya ya. Nah, dari sini kita bikin boundary-nya dulu deh rekan-rekan ya. Nah, untuk bikin boundary ya, silakan nanti di toolbar di sini diklik kanan ya, diklik kanan di toolbar, aktifkan yang draw ya, aktifkan draw. Kalau mau dicentang semua silakan, tapi nanti mabok ya, di toolbarnya keramaian gitu ya. Nanti silakan nanti dicentang yang dipergunakan saja ya. Jadi nanti di toolbarnya klik kanan, nanti pilih draw dan nanti akan muncul si draw di mana jadinya. Tadi saya sudah klik ya, jadi muncul keluar nggak? Drawing. Oh, di atas ada nih. Draw. Nah, ini ya. Nanti akan muncul drawing ya di toolbar ya. Nah, drawingnya diklik ya, drawingnya diklik. Oh, oke, sebelum drawing, di sini ada kotak nih, rectangle ya. Jadi di menu drawing ini ada kotak rectangle, rekan-rekan klik aja. Saya ingin membuat boundary Kota Bandung. Ya, kita buat aja boundary Kota Bandung di sini ya, kotakin nih. Ya kira-kira pas ya, pas di Kota Bandungnya, kotakin ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita bikin boundary-nya dulu. Kemudian boundary ini di-save ya. Tolong dicatat ya. Nanti saya coba record ini udah di Zoom-nya ya. Setelah terbentuk seperti ini, kemudian di-save ya. Klik drawing ya. Kemudian convert graphic to feature. Ini ya, klik convert graphic to feature ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, convert graphic to feature. Kemudian output save filenya mau ditaruh di mana? Samain aja sama folder yang tadi gitu ya. Ditaruhnya di sini di GIS Kota Bandung. Saya beri nama di sini boundary ya. Tadi batas, kemudian saya namakan di sini boundary ya. Boundary admin Kota Bandung ya. Kemudian save dan oke. Yes. Nah, ini sudah ada 2 file ya. Nah, yang pertama, si drawing tadi kita bisa delete. Klik kanan, kemudian delete saja. Nah, itu yang drawingnya ya. Nah, kita memiliki file sekarang boundary admin Kota Bandung ya. Jadi ini batas admin Kota Bandungnya, ini boundary-nya. Jadi kalau kita tarik ke atas nih, batas admin Kota Bandungnya ini ya. Jadi ini ialah batas admin Kota Bandung ya. Kemudian ini ialah boundary admin Kota Bandung ya. Jadi disiapkan dulu 2 file ini ya untuk pengolahan data selanjutnya ya. Oke, itu di ArcGIS ya. Nah, dari ArcGIS ini kita masuk sekarang ke Earth Explorer ya. Nanti kita balik lagi ke ArcGIS ya. Oke, saya stop share dulu. Sekarang saya masuk ke share screen-nya, saya pindahkan dulu nih. Nah, ya. Share screen. Oke. Sudah muncul belum tampilannya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, saya tugaskan juga ke rekan-rekan kemarin untuk membuat, untuk register di earthexplorer.usgs.gov. Sudah belum? Sudah login ke sini belum? Sudah register belum? Ada yang sudah belum? Belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya harap semuanya sudah ya. Nah, jadi gini, rekan-rekan silakan mengakses earthexplorer.usgs.gov ya. Silakan register terlebih dahulu ya, nanti dapat notifikasi ke email sehingga intinya rekan-rekan bisa login ke sini ya. Jadi rekan-rekan bisa login ke earthexplorer.usgs.gov ya. Nah, nanti ketika dibuka pertama kali tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi data citra Sentinel, DEM, SRTM, terus Landsat ya. Landsat mulai dari Landsat 4. Landsat 4 itu mulai dari tahun 72 ya. Ada semua di sini.
dan Sentinel tuh ada. Nah, kalau untuk QuickBird, Iconos itu berbayar ya rekan-rekan ya. Jadi tidak. Nanti saya akan lihatin dataset apa aja yang ada di sini ya di Earth Explorer ini. Jadi ini bisa diakses secara free, artinya gratis ya, tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi rekan-rekan bisa download data seluruh dunia, silahkan asal kuat aja hard disknya ya dan koneksi internetnya ya. Nah, saya akan contohkan di sini tadi saya ingin mengambil Bandung. Saya ingin mengambil kota Bandung dari Citra Landsat dan Sentinel gitu ya. Oke, pertama di sini ada search kriteria, rekan-rekan diminta untuk menentukan wilayahnya dulu di mana ya. Nah, untuk mempermudah biasanya saya menggunakan ini ya, KML atau save file upload. Tentu saja dari data yang kita siapkan tadi ya. Nah, tadi kita sudah menyiapkan boundary-nya ya. Nah, itu bisa KML atau save file. Nah, di sini saya contohkan, tadi kan rekan-rekan sudah membuat boundary ya. Saya contohkan tadi boundary-nya udah ada. Kita buka dulu ya, boundary-nya di mana. Nah, ini di sini ya. File are limited to one record containing one polygon or line string with a maximum 500 poin. Makanya kalau yang Kota Bandung tadi langsung dipanggil SHP-nya itu pasti nggak mau karena banyak apa? Lebih dari 500 poin. Sehingga rekan-rekan harus membuat dulu boundary-nya. Boundary itu kan cuma 4 poin ya, pojok kanan, kiri, atas, dan bawah gitu ya. Nah, untuk format SHP, save file, itu perlu di zip terlebih dahulu. Nah, kita kan udah simpan tadi ya rekan-rekan. Kita buka foldernya. Ya. Coba saya kalau buka folder ini muncul nggak ya? Windows Explorer saya muncul nggak? Nggak. Windows Belum. Explorer nggak muncul. Oh, berarti harus pindah share Belum screen dulu muncul, ya. Pak. Oke, berarti harus pindah share screen dulu ke Windows Explorer. Nah, sebelum kita memanggil filenya ya rekan-rekan ya. Jadi silakan dibuka Windows Explorer-nya. Nah, ini ya. Saya tadi nyimpen datanya itu kan di sini ya. JIS, kemudian JIS Kota Bandung. Udah muncul belum Explorer-nya? Sudah, Sudah Pak. muncul? Sudah ya? Nah, di dalam Windows Explorer ini ya, nah di sini saya punya dua file nih, batas admin ya, sama boundary admin. Nah, yang diminta sama si Earth Explorer itu ya, filenya dalam bentuk zip ya. Jadi harus dikompres datanya gitu ya. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus buat folder dulu nih ya, bikin folder dulu ya. Bikin folder katakanlah foldernya itu boundary Kota Bandung ya. Boundary Kota Bandung. Ini nama foldernya ya. Nah, kemudian ya, data boundary admin Kota Bandung ini di-copy ya. Rekan-rekan dikopikan ke sana ya, kecuali ini ya SAP desktop ini. Nah, ini ya, sorry. Nah, data ini di-copy semuanya ya. Jadi ada boundary admin Kota Bandung .cpg, .tbf, .prj, .shp dan .shx ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 file ini yang harus di-copy ke dalam folder boundary Kota Bandung. Jangan sampai kelewat, karena kalau ada satu file nggak ada, pasti error nanti ya. Kalau udah error itu kan keluar nanti itu centang warna merah dong gitu ya, suka bikin horor gitu ya. Nanti untuk menghindari horor nanti ketika diklik gitu ya. Nah, silakan nanti dipersiapkan ada 5 file ini ya yang dikopikan ya. Jadi ada .cpg, .dbf, .prj, .shp dan .shx ya. Silakan yang dikopi dulu. Kopi kebun dari Kota Bandung ke sini. Jika sudah kemudian nah pastikan udah masuk belum? Udah masuk ya, ada 5 file ya. Kemudian ini di klik kanan saya zip ya. Bentuknya bukan RAR ya, tapi zip ya. Nah, bentuknya di zip. Kemudian oke. Nah, ini disiapkan dulu ya. Jadi saya punya boundary Kota Bandung .zip yang isinya apa? Yang isinya itu tadi file-file yang ini ya, ada 5 ya. Jadi ada boundary admin Kota Bandung .cpg, dbf, prj, shp, shx. Jangan sampai ketinggalan. Salah satu ketinggalan nanti rekan-rekan akan disuguhkan ke layar error ya. Jadi ini harus ada semuanya. Oke ya, sampai di sini sudah bisa mengikuti ya, paham ya? Nanti oke, sudah ini kita masuk lagi nih ya. Saya masuk lagi ke websitenya ya. Saya
Saya stop share dulu. Saya masuk ke Bali ke sini. Nah, sudah muncul belum tampilan websitenya? Sudah muncul? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini rekan-rekan pilih KML or save file upload. Di sini ada save file, pilih save file, kemudian select file, ya, select file. Kemudian yang tadi sudah dikompres tadi ya filenya ya. Nah ini Bundari Kota Bandung.zip. Kemudian open. Nah tunggu dia akan upload. Nah kalau sudah berhasil, seperti ini nanti kalau berhasil ya, ini sudah berhasil terupload. Nanti akan muncul di sini. Nah inilah lokasi yang akan kita download. Rekan-rekan di sini baru azan asar. Ya, saya minta kita rehat dulu ya, sekitar kurang lebih 3 menit lah ya, untuk mendengarkan azan asar ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita Baik, lanjut Pak. kembali ya. Baik, sampai di sini silakan sambil rekan-rekan dicatat ya step by step-nya. Nanti mungkin recording videonya nanti saya coba ini di sini sudah coba saya record sih ya. Tapi nanti silakan rekan-rekan sambil mencatat juga ya step by step-nya. Karena nanti di laporan tugasnya ya, saya inginkan rekan-rekan nanti step by step-nya seperti yang saya jelaskan tadi itu di print screen ya. Jadi step by step-nya lengkap kayak bikin laporan praktikum lah waktu dulu ya. Jadi step by step-nya mulai dari data preparation, terus data apa namanya tuh, mulai dari cara loginnya seperti apa, silakan dibuat selengkap mungkin ya. Jadi nanti yang paling lengkap laporannya itu yang paling bagus gitu ya. Oke, sampai saat di sini ya kita sudah mengupload ya batas wilayah kajian kita ini ya yang akan kita ambil daerahnya ya, daerah sekitar Kota Bandung ya. Jadi kita upload dulu berdirinya di sini. Nah, setelah itu kita mulai mencari data nih di sini rekan-rekan ya. Jadi data yang akan kita ambil ya citra satelitnya untuk daerah Kota Bandung ini ya. Nah, di sini ada data range ya. Data range itu mulai kapan kita akan mengambil datanya ya. Search form mulai dari kapan? Nah, saya akan mengambil data setahun terakhir ya. Nah, artinya kita klik aja di sini ya search formnya select date. Nah, di sini ada November 2021. Kita mundurkan deh datanya ya, setahun dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya mulai dari November tahun 2020 ya. Silahkan kalau mau mulai dari tahun November 2019 misalkan ya terserah. Tapi nanti akan banyak banget yang dipilih ya. Biar tidak memusingkan, di sini saya akan mengambil dalam periode waktu 1 tahun ya. Jadi November 2000 kita pilih 2020 saja ya. Dalam waktu setahun aja ya. Jadi mulai dari November 2020, tanggalnya diklik, mau dari tanggal berapa ya. Misalkan samain aja lah. Ya, hari ini tanggal 5 kan. Nah, di sini ya. Search form. Nah, di sini ya. Jadi mulai dari tanggal 5 bulan November ya, 5 November 2020. Sampai kemana? Sampai ke hari ini yang terbaru ya. Nah, di sini ya. Saya klik aja nih 5 November 2021. Nah, ini ya. Jadi search formnya di sini saya akan mencari data mulai dari tanggal 5 November 2020 sampai dengan 5 November 2021 ya, selama 1 tahun ya. Oke, jika sudah rekan-rekan nanti pilih data set. Nah, ini yang akan saya jelaskan rekan-rekan ya. Jadi di situsnya earthexplorer.usgs.gov ini semua datanya ialah free, bisa di-download semua. Saya akan menjelaskan ke rekan-rekan nanti ada dua cara ya. Nah, nanti setelah UTS, nanti saya akan mengajarkan rekan-rekan bagaimana cara mengakses data lewat Google Earth Engine. Ya, sengaja saya berikan dua cara. Cara pertama ialah rekan-rekan melakukan pengolahan secara manual, download datanya. Nah, namun nanti kalau di Google Earth Engine datanya sudah tersedia semua, tidak perlu download. Ya, maksudnya kita mengolahnya itu langsung di Google Earth Engine-nya, gitu ya, tanpa di ArcGIS untuk memotong dan segala macamnya kita lakukan di Google Earth Engine. Tapi untuk tahap pertama, biar rekan-rekan memahami, ya mengetahui, saya ajarkan di sini bagaimana download data dan manual nanti melakukan pengolahan di ArcGIS. Jadi step by step ya. Nanti bisa dibandingkan. Setelah akhir kuliah nanti bisa tahu. Oh, kalau misalkan manual seperti ini, kalau otomatis di Google Engine seperti ini, gitu ya. Mana yang lebih efektif? Nanti silakan jawabannya nanti di akhir mata kuliah ini nanti bisa membandingkan ya. Oke, kita ikuti step by step dulu. Oke, ini semua data bisa download rekan-rekan ya. Semua datanya bisa di-download. Nah, sekarang kita fokus di mana? Kita fokus di Landsat dan Sentinel. Nah, jadi untuk pertama kita download ialah Landsat. Nah, di sini ada Landsat ya. Klik aja ada Landsat di sini. Di sini Landsat juga banyak pilihannya ya. Nah, kalau saya biasanya pilih Landsat Collection. Tolong dicatat ya. Jadi masuk ke Landsat, kemudian masuk ke Landsat Collection. Ya. Nah, Landsat Collection-nya itu yang pilih di mana? Ya, Landsat Collection, kemudian Landsat Collection yang level 1. Nah, di sini ya. Jadi nanti masuk ke Landsat, kemudian Landsat Collection 1, pilih Landsat Collection 1 level 1. Ya. Nah, yang akan kita download datanya ialah citra Landsat 8. Pilih 8 di sini.
ya. Ini ada ini ya, ada notifikasinya, tidak apa-apa ya. Di sini kita oke saja ya. Kita oke saja ya. Nah, jadi pilih Landsat Collection di sini. Kita ingin download data Landsat 8. Ya. Nah, rekan-rekan sudah mengeksplorasi kemarin kan. Landsat itu ada 1 sampai 8 ya. Jadi ada 1 sampai 5, 4, 5, 7 dan 8. Ya, di sini pakai Landsat 8 saja ya yang terbaru. Jadi Landsat 8 itu mulai di launching 2012 ya kalau nggak salah ya. Jadi kita pakai Landsat yang terbaru Landsat 8. Kemudian biar sekalian jalan, rekan-rekan pilih juga Sentinel. Klik Sentinel. Nah, ini ya. Ada Sentinel 2. Diklik juga. Nah, jadi dataset ini ya. Jadi mulai 2016 ya untuk Landsat ya. Ini update-nya ya, silakan bisa dipelajari ya. Ini di oke aja ya datasetnya ya. Oke. Jadi di sini kita akan mendownload ya Citra Landsat dan Sentinel ya. Yang free ini ya. Jadi kalau untuk Playdesk, Worldview, Playdesk itu berbayar ya. Jadi harus berbayar, tidak free ya. Kita pilih yang free ya, Landsat dan Sentinel ya. Jika sudah ya, ini biarkan aja, kemudian pilih result. Klik result. Nah, nanti akan mencari rekan-rekan di sini ya. Nah, ini dia ya. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan, Landsat itu merekam di tempat yang sama tiap berapa hari periodenya. Landsat, coba. Anda bisa jawab nggak? Kan udah ditugaskan. Resolusi temporal untuk Landsat berapa? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Resolusi temporal untuk Landsat berapa hari? Ayo, kan udah mengerjakan tugasnya. 14 hari atau 16 hari? 16. 16 hari ya. Artinya tiap 16 hari Landsat itu akan merekam di lokasi yang sama gitu ya. Nah, ini hasilnya rekan-rekan ya. Nah, ini hasil perekamannya. Nah, di sini yang diperlukan ya. Rekan-rekan pilih citra mana sih yang paling clear? Nah, ya. Jadi coba-coba aja di sini ya. Jadi kita ingin memilih citra yang setidaknya itu bebas dari awan. Di mana? Di kotak ini, di daerah yang akan kita kaji ya. Di daerah yang kita kaji, awannya tidak terlalu banyak penutupan awan. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara mengeliminir awan. Tapi itu harus di Google Earth Engine ya. Di sini tidak bisa, ini manual. Nanti di Google Earth Engine nanti rekan-rekan akan saya jelaskan bagaimana cara mengurangi ya. Cara mengurangi dampak awan atau bukan menghilangkan awan, intinya mengurangi lah ya. Tapi di sini kita manual dulu ya. Nah, biasanya, nah ini biasanya kalau untuk daerah Kota Bandung itu di antara bulan-bulan kering. Kalau rekan-rekan download bulan sekarang apa? Musim hujan ya. Jadi kalau udah berberan, kalau di daerah Jawa Barat ya, kalau udah masuk Oktober, November, Desember itu pasti hujan. Di Bogor kan hujan terus ya, tiap sore ya, tiap sore hujan. Nggak tahu Rara di Bali nih. Udah masuk hujan belum Rara di sana di Bali? Udah, Pak. Sama ya, sama berarti ya, masuk musim hujan ya. Dihindari nanti download data itu di bulan November dan Desember pasti awannya banyak gitu ya. Coba aja lihat tuh. Di sini Oktober nih ya. Bisa terlihat nggak yang di pojok di sini tampilan gambarnya, bisa ya? Ini banyak awan tuh ya. Nah, biasanya pilihlah di bulan Agustus. Kita next aja ya. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Antara bulan Juli Agustus biasanya penutupan awannya tidak terlalu banyak ya. Nah, bagaimana caranya? Kan di sini kan ada data citra Landsat ya. Nanti rekan-rekan pilih di sini ada tombol show browse overlay. Bisa terlihat nggak? Makanya saya harapkan pakai PC nih. Kalau pakai Android pakai handphone pusing ngelihatnya kecil-kecil pasti, saya yakin itu ya. Jadi silakan kalau yang pakai handphone ya di zoom aja ya di yang saya tunjukkan ya. Kalau pakai PC pasti gede. Ya, diklik aja di sini ya. Nih. Nah, jadi nanti yang diklik ya yang image ini nanti akan muncul citranya seperti ini ya. Ini citra yang dipilih. Nah, sekarang kita zoom dulu nih rekan-rekan ya. Di zoom kira-kiranya daerah yang kita inginkan banyak awan nggak? Oh ternyata lumayan nih awannya ya, masih ada awan di sini nih ya.
Coba deh cari yang lain ya. Coba kita cari yang lain. Kita cari yang bulan Juli ini di sini ya. Nah, bulan Juli ini ya. Nah, ini bagaimana sih ngelihatnya, kan di sini ada date nih. Date-nya 2021 7:30. Artinya tanggal 30 Juli tahun 2021 ya. Di sini ada acquisition date. Ya. Jadi di citranya di sini di pojok itu ada acquisition date ya. Acquisition date itu berarti citranya itu merekam wilayah ini, scene ini ya. Nah, ini disebutnya satu scene ya rekan-rekan ya. Jadi kalau dalam citra satelit ini disebutnya scene. Scene ini adanya di mana? Itu adanya di Petrau ini nih. 12265. Saya belum menjelaskan ya, lupa kemarin Petrau ya. Jadi nanti di Petrau itu ada kayak lintasan-lintasan satelit itu ya, mengambil informasi permukaan suatu wilayah ya. Jadi satu kali motret, jepret gitu ya. Nah, ini satu area tercovernya itu ialah satu scene ini ya. Jadi sekali merekam yang tercovernya itu ialah satu wilayah ini nih, satu scene ini ya. Scene-nya itu ada di mana? Scene-nya itu ada di pet row ini 12265 ya. Jadi pet itu kolomnya, row itu barisnya. Samalah kayak kita belajar grid ya, ada baris dan kolom gitu ya. Nah, dunia juga. Dunia itu terbagi habis menjadi pet row, rekan-rekan ya. Jadi bola dunia globe kalau kita mau download Landsat itu terbagi habis menjadi berapa pet, berapa row gitu ya. Nah, posisinya akan kita download ini Kota Bandung itu ada di pet 122 dan row-nya itu 065. Ya. Oke. Itu untuk pet row-nya. Nah, kita lihat di sini data tanggal 30 Juli 2021. Kita zoom aja dulu di sini ya. Kira-kira lumayan lah ya. Nah, lumayan clear ya di sini ya. Yang Juli tanggal 30 Juli 2021 ya. Nah, jika sudah rekan-rekan yakin saya mau ngambil data ini nih. Lumayan clear nih ya untuk Kota Bandung. Nah, silahkan. Itu di sini ada tombol download. Nah, ini ya. Jadi download option. Jadi di pinggirnya itu ada download option, kemudian diklik saja ya. Nah, diklik nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih download level 1 Geotiff. Ini ya, download. Nah, nanti ini ya, lumayan besar ya, 910 MB datanya ya. Jadi 910 MB kemudian mulai download. Nah, ditunggu. Ini tergantung kecepatan internet ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan mau download ini diharapkan ya koneksi internetnya yang bagus ya, yang lumayan cepat ya. Di saya ini ngedownload 910 mega ini 3 menit ya. Ya, hampir 4 menit lah ya. Silakan ini download dulu datanya ya. Nah, sambil menunggu download ini ya rekan-rekan, kita masuk ke Sentinel sekarang ya. Sama kayak Landsat tadi ya. Jadi ininya saya close dulu ya. Tadi lagi proses download ya, Landsatnya. Sekarang kita masuk ke Sentinel ya. Nah, untuk masuk ke Sentinel gimana? Di dataset ini diklik aja nanti ya. Ini kan ada Landsat 8 sama Sentinel. Kita pindah sekarang ke Sentinel 2. Sambil nunggu download Landsat tadi. Nah, ini untuk Sentinel ya. Jadi Sentinel yang ada di sini ialah Sentinel 2A dan 2B. Nah, saya nggak akan mengulang deh, silahkan aja. Kan saya udah kasih tugas kemarin ke rekan-rekan ya, ada Sentinel ya. Sentinel 2A dan 2B silahkan di tugasnya itu ya. Apa itu Sentinel 2A dan apa itu Sentinel 2B itu dibuka laporannya nanti ya. Nah, sama seperti tadi, seperti Landsat. Pilih area yang bebas dari awan. Biasanya gampangnya gini kan, ini banyak, bingung ya katalognya, aduh ini banyak banget gitu ya. Tadi kan kita bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2021. Usahain sama ya. Jadi rekan-rekan cari yang bulan Juli 2021. Di sini 2021, tapi bulan Oktober ya. Kita cari yang bulan Juli lah. 10, sebentar. Kita lihat aja di sini ya. Kita next lagi. Yang bulan Juli, ini masih bulan 10 nih. Ini bulan 9. Untuk menghindari awan tadi ya. Nah, biasanya kalau di daerah Jawa Barat, itu di bulan Juli dan Agustus yang clear itu ya, rekan-rekan ya. Sama kalau misalkan nanti mau download Kota Bogor, segala macam, biasanya adanya di bulan Juli dan Agustus yang clear. Nah, ini saya kira bagus ya. Nih.
2021 bulan 7. Nah, ini sama bulan Juli dengan yang Lansa tadi ya. ID-nya yang ini ya. Acquisition date 2021 ya. Tanggal 18 bulan 7. Jadi 18 Juli tahun 2021. Sentinel 2B. Ya, citranya Sentinel 2B. Coba kita lihat dulu citranya seperti apa. Klik. Nah, ini citranya. Clear ya, bagus ya. Jadi di tanggal 18 Juli ini clear, tidak ada awan nih di daerah ini, di scene ini bagus ya. Kita lihat sekarang datanya, oke, good ya. Tuh, tidak ada awan ya. Nah, ini citranya ya. Kita ambil ini untuk Sentinel. Ya, kita ambil ini untuk Sentinel. Kita klik download option sama kayak tadi ya, pilih download option. Nah, untuk Sentinel itu pilih yang ini ya. L1C TIFF JPEG 2002 format. Besarnya itu 770 MB. Jadi ketika download pilih aja yang paling gede rekan-rekan ya. Tadi yang Landsat juga sama. Landsat kan banyak pilihan tuh, tapi pilih yang paling besar filenya. Ya, yang paling besar tuh paling lengkap isinya gitu ya. Nah, sama untuk Sentinel juga, pilih yang ini ya. L1C tile JPEG format ini ya. Besarnya itu lebih dari 100 MB ya. Pilih download sekarang ini. Sama ya kayak tadi, kayak si Landsat ya, silakan di download. Nah, belum muncul tuh ya. Landsat aja saya masih proses. Tadi 3 menit jadi nambah sekarang ya, karena Sentinel mau masuk ya. Jadi ini ya harap sabar lah ya. Mana nih? Belum muncul yang Sentinelnya. Nah, baru muncul tuh. Ya. Sama download ya, mulai download. Nah, tunggu ya, sambil ditunggu. Nah, ini sangat diperhitungkan sekali ya koneksi internetnya ya. Jadi pada saat download, rekan-rekan harus mencari koneksi internet yang kuat ya, yang bagus koneksi internetnya gitu ya. Ini saya masih download. Muncul nggak di sana layar downloadernya? Muncul ya? Proses downloadnya muncul nggak? Enggak, Pak. Nggak muncul. Sebentar. Pilihan downloadnya muncul kalau prosesnya. Oh, berarti yang IDM-nya nggak muncul ya? Yang IDM-nya ya? Iya. Ya, intinya IDM-nya lagi download lah. Ini IDM-nya lagi download. Saya 2 menit lagi, sebentar lagi ya. Jadi nanti kalau saya kan otomatis nanti sambungin ke IDM ya. Silakan aja rekan-rekan mau pakai browser manajernya apa. Tapi yang saya rasakan itu yang lumayan cepat download tuh pakai IDM ya, Internet Download Manager. Kan ada juga pakai DAP apa tuh ya. Kalau saya pakainya IDM, Internet Download Manager. Nanti akan terdownload ya. Ini kita lagi nunggu prosesnya dulu. IDM ini saya lagi download ya. Tunggu sebentar lagi nih, saatnya semenit lagi. Ini lagi download ya, bentar lagi nih. Nah, jadi itu ya. Jadi silakan nanti download ya. Saya sarankan install download manager ya. Kalau pakai downloadnya bawaannya Windows itu berat biasanya lama ya. Kalau pakai Internet Download Manager lumayan lah, dia lebih cepat ya. Silakan aja sih mau pakai IDM atau pakai download manager yang lainnya. Tapi kalau saya lebih suka pakai IDM ya, Internet Download Manager. Bentar lagi nih, 55 detik. Di saya internetnya 60 Mbps, pakai paket yang 60 Mbps. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang pakai 100 Mbps, itu lebih mantap lagi ya. Kalau yang saya pakai ini yang 60 Mbps yang di rumah. 56 detik. Nah, kalau yang internetnya lumayan lama bisa ditinggal dulu ya. Tinggal dulu masak mie atau makan apa gitu ya. Sambil nunggu download ya. Nah, 59 detik, yang dikit lagi nih. Sentinel sambil jalan.
Nah, 32 detik lagi. Nah, nanti hasil downloadnya otomatis pasti masuk ke folder download ya. Nah, ini sudah berhasil terdownload. Saya pindahkan dulu ya hasil downloadnya. Oleh hasil download ya, saya pindahkan dulu. Oke, sebentar ya. Baik, saya stop share dulu, saya pindahkan sekarang ya. Baik, rekan-rekan saya sudah berhasil download ya, saya tunjukkan ya. Ya, baik. Sudah muncul belum Windows Explorer-nya? Sudah pindah layar ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, ini hasil downloadnya ya, yang Lansa tadi ya. Yang Sentinel-nya masih jalan, biarkan saja gitu ya. Nah, ini hasil downloadnya ya. Jadi ada LC8, nah artinya LC itu ya Landsat 8 di sini ya. Nah, di sini L1TP, kemudian 122065 ini ialah pet row-nya. Ya, pet row itu ialah posisi tadi kolom baris sama ya. Jadi bola dunia kita itu dibagi habis menjadi pet dan row. Jadi pet itu ialah kolomnya, row itu ialah barisnya ya. Posisinya di mana? Posisinya itu yang kita download itu di 122065 ya. Nah, kemudian ini ada tahun, bulan dan tanggal ya. Baris kedua ialah 2021-07-30. Artinya data ini menyimpan data ini ya. Si Landsat ini merekam wilayah kajian kita di tanggal 30 Juli 2021. Ya. Nih ya, 2021-07-30. Ini untuk perekamannya. Nah, kemudian kita ekstrak ya rekan-rekan ya, data yang tadi kita peroleh oleh ini kita ekstrak ya, kita ekstrak datanya. Baik, ini diekstrak ya, semua datanya kita ekstrak. Sambil nunggu proses ekstrak ya. Nah, ini ya. Kita lihat detailsnya. Nah, ini ya, data yang kita download tadi ya. Ini masih proses ekstrak nih. Belum selesai semua. Oke, dah ya, datanya sudah terekstrak semua nih. Nah, jadi yang rekan-rekan download tadi itu apa? Ini dia datanya ya, yang di-download tadi itu ya. Silakan, saya sudah kasih tugas kan minggu lalu untuk eksplorasi Landsat 8 itu apa sih gitu ya. Landsat 8 itu ada berapa band? Ayo, yang udah ngerjain tugasnya. Landsat 8 itu ada berapa band? Punya berapa band? Punya berapa kanal? Silahkan, ada yang bisa bantu saya nggak? Ada berapa band yang dimiliki oleh Landsat 8? Resolusi spektral. Oke. Resolusi spektral Landsat 8 itu dibagi ke dalam berapa band? Berapa channel? Berapa kanal? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Kan ngerjain tugasnya nih. Jadi jangan-jangan tugasnya copas aja nih tanpa dimaknai nih. Landsat 8 itu ada 11 band ya. Silakan buka lagi. Jadi rekan-rekan untuk mengerjakan tugas itu silakan sambil dimaknai lah ya, jangan asal copas saja ya. Jadi sambil dibaca-baca gitu kan. Resolusi kan kemarin saya sudah kasih kode ya. Jadi kalau rekan-rekan yang pelajari citra satelit itu harus ada 3 yang dipahami. Resolusi spasialnya, resolusi temporalnya, dan resolusi spektralnya ya. Nah, jangan sampai nanti anak GI nih kalau udah lulus jadi sarjana, misalkan nanti disuruh ngolah data gitu ya sama konsultan. Ini saya ada data Landsat, ini saya ada data Pleiades, saya ada data Ikonos. Nanti kalau rekan-rekan sudah terjun ke dunia konsultan, yang diolah nggak hanya Landsat Sentinel,
Ya, kalau dalam suatu proyek konsultan nanti rekan-rekan kalau perusahaannya itu nanti beli ya, beli datanya QuickBurn, Iconos, semuanya diolah, Playdesk, WordView itu semuanya diolah ya. Nah harus tahu ya nanti resolusi spektral untuk Landsat berapa band sih gitu ya. Nah di sini ada 11 band ya untuk Landsat ini ya. Nah ini ya, jadi ada 11 band untuk Landsat. Kemudian yang rekan-rekan perlu ketahui di sini ada metadata. Metadata itu ialah data yang menjelaskan tentang data ceritanya ya. Nah, di sini ada metadata, ada mtl.text paling bawah di sini ya, ada mtl.text. Silakan rekan-rekan bisa buka di sini ya. Kalau saya biasanya buka menggunakan ini ya, WordPad. Silakan aja dibuka di WordPad. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Muncul nggak WordPad-nya? Muncul? Belum, Pak. Hah? Masih Explorer ya? Masih, Pak. Oh gitu. Jadi harus pindah-pindah ternyata ya. Oke, jadi data-data yang MTL tadi ya, itu kan ada .mtl ya. Silakan nanti bisa dibuka nanti seperti ini. Sebentar, saya screen saya pindahkan ke WordPad. Nah ini ya. Jadi di dalam satu bundle data tadi itu ada mtl.text, silakan dibuka. Ini yang menjelaskan tentang data yang kita download, rekan-rekan ya. Nah di sini kan ada nih ya. Nah, Landsat produk ID, ini udah seproduk ID-nya ya, Landsat SIN-nya di sini ya. SIN-nya itu yang tadi ya 122065 gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan juga ada data acquired. Nah, ini ya, data acquired itu ialah apa? Pengambilan datanya. Pengambilan datanya kapan? Ini ya. Jadi tanggal 30 Juli tahun 2021 gitu ya. Kemudian ini Petraunya tadi yang saya jelaskan ya 122065 gitu ya. Dan ini semua ialah penjelasan mengenai datanya. Ya. Informasi ini penting nggak? Penting. Nanti ya, nanti saya akan jelaskan nanti ketika rekan-rekan mengekstraksi suhu permukaan atau urban heat island ya. Jadi ketika bermain-main dengan Google Earth, nanti ada persamaan-persamaan yang harus dipelajari ya. Nah, ini fungsinya nanti angka-angka di sini itu untuk dimasukin ke persamaan ya. Nanti ini terutama yang konstan band ini ya. Nanti kita input datanya. Nah, rekan-rekan, ini penjelasan mengenai resolusi spasial, ya, grid cell, ya. Grid cell itu ialah resolusi spasialnya, ya. Jadi dalam citra Landsat itu ada tiga kelompok, ya. Ada yang disebut dengan pankromatik. Pankromatik itu ialah band 8. Ingat-ingat ya, band 8 itu resolusinya 15 meter, ya. Kemudian ada grid cell size untuk reflektif. Untuk reflektif itu ialah band 1 sampai dengan band 9. Kecuali band 8. Jadi band 1 sampai band 9 itu disebut dengan reflektif ya. Itu resolusi spasialnya 30 meter ya. Kemudian untuk thermal ya. Nah, yang band thermal itu di Landsat 8 itu band 10 dan 11 ya. Itu band thermal resolusinya 30 meter. Nanti untuk analisis suhu permukaan atau urban heat island kita menggunakan band thermal ya. Band 10 11. Nantilah itu di Google Engine ya. Nanti setelah UTS kita akan ke sana nanti. Gitu ya. Nah, jadi yang ini itu ialah resolusi spasial gitu ya, citra satelit Landsat. Kemudian di sini ada UTM zone. Nah, ini kita udah belajar dulu di GIS jilid pertama ya. Jadi kita udah belajar zona UTM ya. Nah, zona UTM-nya ada di mana? Ini zona UTM-nya ada di zona UTM 48 ya. Jadi untuk citra Landsat yang kita download itu ada di zona UTM-nya 48 ini ya, UTM zone-nya. Baik, itu ya. Ini mengenai metadatanya ya. Kita buka di WordPad. Oke, saya stop share ya. Saya balik lagi ke Explorer-nya ya. Ini ya, ini data yang sudah kita ekstrak. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita coba buka ya, kita coba buka data-data yang sudah kita olah ini di dalam ArcGIS. Nah, sekarang kita masuk ke ArcGIS. Nah, sebelum masuk ke ArcGIS ya, kita ingin melihat kombinasi band. Nah, saya akan kasih situsnya ya. Jadi di dalam band-band ini kan masih single ya, rekan-rekan ya. Dari band 1 sampai 11 itu masih single layer. Kita harus menggabungkan ya menjadi format RGB atau disebut dengan composite band. Jadi composite band itu kita menggabungkan 3 band
ya untuk mendapatkan data RGB-nya. RGB itu apa? Untuk menghasilkan warna. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalkan single layer ini masih hitam putih warnanya, tapi kalau kita sudah gabung nanti dia akan ada warnanya ya RGB ya. Oke, saya stop share dulu. Sekarang saya akan masuk ke tentang kombinasi band ya di Citra Satelit. Oke, saya share screen sekarang jadi kita bolak-balik. Oke, sudah muncul belum tampilan websitenya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada situs, silakan udah banyak kok situsnya ya. Jadi kata kuncinya itu rekan-rekan searching aja di Google ya. Kombinasi band ya, kombinasi band Landsat 8 gitu ya. Nah, misalkan saya mengakses ke sini nih. Saya mengakses ke tiraimage.com di sini ya. Landsat 8 dan kombinasi band ya. Nah, kita harus mendapatkan kombinasi band sekarang ya, kombinasi kanal ya. Nah, ini kan sudah ada ya penjelasan. Nah, ini kan saya tugaskan ke rekan-rekannya ya. Jadi di Landsat 8 tuh band 1 sampai band 11 gitu ya. Band 1 sampai 9 itu radiusnya 30 meter kecuali yang 15 meter ini ya, yang band 8 ya. Band 7 di sini malah 6 meter ya, kalau band 7 ya. Jadi ada yang 30, 60, 15 sama ini band 10-nya 100 ya. Untuk Landsat 8 ya. Baik, sekarang kita masuk kombinasi band rekan-rekan sekalian ya. Kita lihat kombinasi band nah ini ya. Nanti tampilannya mau seperti apa gitu ya. Nah, tergantung silakan ya. Mau natural color, kalau natural color itu ialah kombinasi band 432. Color infrared itu kombinasi bandnya 543. Nah, sekarang saya mau kombinasi bandnya pilih yang mana? Biasanya saya menggunakan ini 764 nih ya. Biar enak. Atau kalau mau natural color ya, sesuai dengan penampakan aslinya ya, itu pilih yang ini 432. Oke, sekarang kita pilih 432 aja deh ya untuk natural color ya. Jadi tampaknya itu seperti penampakan permukaan asli ya, permukaan bumi ya. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kita hanya membuka band 4, 3 dan 2 ya, 4, 3, 2 gitu ya. Sekarang kita masuk ke ArcGIS-nya ya, kita masuk ke ArcGIS ya. Sekarang kita stop share dulu, kita masuk lagi ke ArcGIS ya. Share screen. Nah, sudah muncul belum ArcGIS-nya? Sudah ya? Sudah, oke. Nah, sekarang kita buka data citra satelit Landsat-nya ya. Kita akan menggabungkan kombinasi band berapa tadi? 4, 3, 2 ya. Kita akan pilih kombinasi band 4, 3, 2. Nah, sekarang kita masuk ke add ya. Nah, di sini add data ya. Nah, tadi saya nyimpennya di, ingat-ingat nanti foldernya ya. Jangan sampai lupa ya. Di GIS Kota Bandung. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita download tadi nih, LC08L1P. Nah, ini data yang kita ekstrak tadi ya, yang hasil kita download ya, dibuka aja datanya. Nah, tadi band berapa yang mau dipilih? 432 ya, silakan rekan-rekan pilih band 4, kemudian band 3, band 2 untuk dibuka ya, kemudian add. Jadi nggak usah seluruh band dibuka ya. Nah, ini lagi proses. Nah, kalau ada seperti ini, close aja. Biarkan ya. Nah, ini muncul ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi, awalnya itu, aslinya dia hitam putih. Seperti ini ya. Tuh, ini band yang paling atas ialah band, kita lihat. Yang paling atas ialah band 4. Ya, ini band 4. Kemudian ini band 3. Ini band 2. Nah, aslinya ialah hitam putih, grayscale ya. Nah, kita harus mengkombinasikan ya, ketiga band ini dia didapatkan image composite. Jadi image composite itu ialah image dalam format RGB nantinya ya, red, green, blue. Biar apa? Biar berwarna, biar kita bisa menginterpretasi ya. Nah, dari single band ini kita akan gabungkan. Nah, cara menggabungkannya gimana? Rekan-rekan pilih save ya, disorot seperti ini ya. Nah, tertandain seperti ini ya. Tekan aja save kemudian diklik ya. Jadi nanti nyala seperti ini ya.
Kemudian rekan-rekan masuk ke Windows, tolong ini dicatat ya. Tahap ini tolong dicatat ya. Masuk ke Windows, di Windows nanti ada image analysis. Ini ya, di Windows nanti ada image analysis. Klik Windows image analysis, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, yang 432-nya di ini dulu ya, di select dulu. 432. Nah, di select seperti ini ya. Sudah terselect. Nah, setelah ini terselect yang 432 di image analysis, kemudian rekan-rekan pilih yang kayak tumpukan buku ini nih di sini, composite band. Dia adanya di processing, ya. Bisa muncul nggak yang di processing, composite band? Muncul tidak? Yang saya klik. Bisa muncul? Muncul, Pak. Oke. Tolong diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat itu ya. Tolong diingat-ingat, pilih composite band ya. Saya klik nih ya. Klik. Nah, sudah saya klik. Nah, ini tampilannya ya. Nah, sebenarnya ini udah berwarna rekan-rekan ya. Ini sudah berwarna sebenarnya ya. Nah, ini kan warna putih ya. Ini warna. Nah, nanti kita crop data ini ya. Nah, ini tampilan 432. Nanti kita pilih kombinasi band yang lain ya, biar rekan-rekan familiar ya. Ini 432. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang lain. Jadi kombinasi band 432 ya. Kita akan menampilkan itu natural color tadi ya. Yang kombinasi band 764. 652. Nah, di sini akan saya mencontohkan yang lain kombinasi bandnya ya. Kombinasi bandnya 652. Berarti kita harus load lagi ya bandnya ya. Yang belum ada di sini berapa? 43. Sekarang saya mau load 652. Berarti band 6 dan band 5 kita panggil ya. Sekarang band 6 dan band 5. Band 6 dan band 5. Oke, kita panggil dulu ya. Kombinasinya ialah 652 sekarang. Biar bisa membedakan rekan-rekan ya. Mana yang paling enak nanti, silakan dipilih aja ya. Oke, 652, 65, nanti band 2-nya kita tarik ke atas ya. Nah, ini ya. Saya punya band 652. Oke, band 652 ini kita bikin image composite-nya ya, sama kayak tadi ya. Masuk ke Windows. Ini ditandain dulu ya, 652-nya kita tandain dulu. Kemudian masuk ke Windows ya. Masuk ke image analysis. Nah, di sini ya. Posisinya 652 ya. Jadi 652 ini diaktifkan, dipilih ya, di select 652. Kemudian sama kayak tadi ya, pilih yang composite band, diklik. Nah, kita tunggu. Nah, ini composite band 652. Ya. Jadi ini 652. Kemudian saya pilih ke atas lagi ya. Ini 652 composite bandnya. Terus yang di bawah ini ialah, nah, yang di bawah ini ialah 4, berapa tadi? 432. 432 ya. Jadi yang ini kombinasi band 432, kemudian yang ini ialah kombinasi band 652. Ya. Enakan mana? 652 aja ya. Kamu saya enakan 652 nih untuk interpretasi ya. Nah, kita pilih 652. Oke, nah sekarang kita sudah dapat ini ya, daerah Bandungnya nih 652. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya kita crop. Nah, kita cropping berdasarkan apa? Berdasarkan batas admin Kota Bandung. Nah, ini. Nah, kita ingin mendapatkan citra satelit Landsat ya. Kombinasi bandnya berapa tadi? 652. Pada tanggal perekamannya berapa? 30 Agustus 2021. Oke. Bagaimana cara mengcrop image-nya? Nah, ini sama nih. Tolong dicatat juga gitu ya. Silakan dicatat. Alat tulisnya keluarin. Untuk mengklip, kita ingin mengklip ya. Kita ingin mengklip data citra satelit komposit ini ya dengan batas admin Kota Bandung. Oke, sekarang kita mulai proses klipnya ya. Nanti rekan-rekan masuk ke Toolbox, kemudian di Toolbox itu pilih data management tools. Nah, Toolbox, data management tool, kemudian yang kita olah di sini ialah model data raster. Ingat-ingat ya, raster. Jadi data management tool, pilih raster.
Bisa muncul nggak di sini ya, raster ya. Jadi ArcToolbox, Data Management Tool, raster, kemudian pilih raster processing, panjang nih langkahnya nih, dan clip. Ya, saya ulangi nih. ArcToolbox, kemudian pilih Data Management Tools, kemudian dari Data Management Tools pilih raster, dari raster kemudian masuk ke raster processing, baru pilih clip. Nah, clipnya double klik. Oke, mengikuti nggak sampai di sini? Dicatat ya. Kalau dicatat ya. Nanti akan muncul menu seperti ini, klip ya. Nah, yang jadi input rasternya apa? Yang jadi input rasternya ialah yang band 652 tadi ya. Kombinasi band terakhir yang kita pilih ya, yang 652. Ini di drag aja ke sini ya. Tarik aja ke sini input rasternya. Tunggu. Kalau lagi muter-muter gini, jangan dipaksain klik-klik ya, nanti not responding rekan-rekannya. Kalau udah not responding, dia keluar nanti. Tunggu dulu aja. Nah, ya. Jadi input rasternya ialah komposit yang terakhir tadi ya, yang 652 ini. Kemudian output externnya ialah area untuk mengklipnya. Area untuk mengklipnya itu mana? Batas admin kota Bandung. Ini ya. Batas admin kota Bandung ini tadi untuk mengklipnya. Kita masukin ke sini. Nah, jangan lupa. Nah, di sini jangan lupa nih. Rekan-rekan tolong centang ini. Kalau ini nggak dicentang, nanti hasilnya kotak. Nggak mengikuti batas administrasi Kota Bandung ya. Jadi tolong di menu clip ini jangan lupa ini dicentang nih. Use input feature for clipping geometry. Tolong ini dicentang. Jangan lupa. Kalau ini nggak dicentang hasilnya nanti kotak ya. Nggak mengikuti poligon Kota Bandung. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi tolong dicentang. Use input feature for clipping geometry. Oke, baru output rasternya. Output raster kita akan simpan di mana nih ya? Kita simpan di, nah di sinilah ya tadi GIS Kota Bandung. Oke, kita simpan di sini ya. Citranya citra apa? Citra Landsat ya. Jadi kita namakan di sini Kota Bandung. Kota Bandung. Kemudian citranya apa? Landsat 8 ya. Kombinasi bandnya berapa? Kombinasi bandnya 652. Itu kombinasi bandnya harus catat ya. Kombinasi band 652. Tanggal berapa pengambilan datanya tadi? Tanggal 30 bulan Juli 30.07.2021. Ini ya. Kita tuliskan 30.07.21. Artinya data tersebut diambil 30 Juli 2021. Jangan lupa terakhirnya bubuhkan .tif. Jangan lupa. Kalau nggak dibubuhkan error dia ya. Seperti ini ya cara penulisannya ya. Pertama ialah wilayahnya, Kota Bandung. Kemudian data citranya apa? Citra Landsat 8. Kemudian ini ialah kombinasi bandnya ya. Kombinasi bandnya 652. Kemudian ini tanggal pengambilannya ya 30 Juli 2021. .tif ya. Kemudian save. Kemudian oke. Tunggu ya. Nah, ini tergantung RAM-nya juga nih, ya. Apa karena ini lumayan berat untuk ngeklipnya. Ya, kalau yang RAM-nya cepat, langsung nanti prosesnya ya. Ya, tunggu beberapa saat lah. Ini saya juga ini mana nih, belum keluar-keluar. Lagi proses dia. Ya, tunggu ya. Masih proses ngeklip. Masih proses ya. Nah ini sudah berhasil rekan-rekan ya. Jadi kalau sudah berhasil itu keluar palu ya, keluar palu centang hijau. Kalau misalkan keluar palu centangnya itu warna merah berarti gagal ya. Silahkan dicoba kembali. Pokoknya nih rekan-rekan di sini silahkan pokoknya mencoba sampai bisa ya, harus bisa ya calon sarjana ya. Kita lihat hasilnya rekan-rekan ya. Nah ini dia ya. Rekan-rekan sudah mempunyai cita Landsat untuk wilayah Kota Bandung dan inilah hasil akhirnya ya. Jadi di sini cita Landsat untuk wilayah Kota Bandung ya dengan kombinasi band 652 tanggal pengambilannya kapan? 30 Juli tahun 2021 ya. Nah, ini bisa di zoom silakan. Nah, ini hasil dari cita Landsat ya. Bisa tampak inilah keadaan Kota Bandung. Yang hijau-hijau ini apa sih? Nah, yang hijau-hijau ini ialah vegetasi ya. Yang hijau-hijau ini vegetasi.
Yang putih-putih ini apa? Yang putih-putih ini gedung, industri, ya. Jadi industri itu memancarkan warna putih, ya. Kemudian ada pemukiman yang coklat-coklat seperti ini rapat dengan pemukiman. Kemudian yang garis-garis ini apa coba? Jalan, ya. Yang garis-garis ini ialah jalan, ya. Nah, kita ingin lihat properties untuk Landsat ini. Kita lihat aja klik kanannya di sini ya. Kemudian masuk ke properties. Kemudian munculkan untuk generalnya. Source ya. Nah, di sini ada sel XY-nya 30 kali 30. Artinya apa? Di sini resolusi spasialnya ya 30 kali 30 meter ya. Nah, ini gambaran untuk citra Landsat ya. Yang berikutnya sama ya rekan-rekan untuk Sentinel. Nah, Sentinel udah saya download juga ya, saya pindahkan. Tahapannya sama ya. Jadi untuk yang Sentinel sama ya, saya pindahkan dulu hasil download untuk Sentinel tadi. Untuk Sentinel oke, sebentar saya pindahkan dulu ya. Prosesnya sama dengan Landsat ya. Sentinelnya saya ekstrak dulu. Oke, sambil nunggu ekstrak Sentinel, saya pindahkan stop share dulu. Ya, kita kembali ke website yang tadi. Mana tadi websitenya? Sebentar. Nah, tadi Sentinel ya, Landsat, sekarang Sentinel. Silakan searching aja di Google ya. Kombinasi band Sentinel seperti ini ya, Sentinel 2 dan kombinasi band ya. Tadi kita Landsat pakai kombinasi band berapa? 652 ya. Nah, ini keterangannya tentang Sentinel ya. Jadi Sentinel itu semuanya ada 12 band. Ini ya, band 1, band 2, band 3 sampai band 12 gitu ya. Nah, ini Sentinel sama seperti Sentinel juga rekan-rekan ya. Kalau natural color-nya ialah band 432. Kalau tadi kan kalau di Landsat yang apa namanya itu yang untuk naturalnya 452 ya. Nah, kalau di Sentinel itu 432 gitu ya. Nah, biar sama dengan Landsat kita pilih yang mana nih? Shortwave infrared 128A4 atau 1182. Ini ya. Kombinasi band 1182 seperti ini. Ini 12 11 2. Oke, biar kita agak mendekati ya, mendekati kayak Landsat tadi. Kita pilih yang kombinasi bandnya 1182. Ini ya. 1182 untuk Sentinel. Coba yang resolusinya 10 itu di berapa aja ya? Yang itu 20 11 band 11-nya 20. Nah, kalau ada resolusi 20 nanti mengikutinya ke yang paling ini ya, yang paling rendah ke 20 meter nanti outputnya. 12 8A, band 8A 20 juga ya. Band 8. 843. 11 82. Sebentar, rekan ya. 1284 sama. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba yang 1182 aja ya. Yang 1182 kombinasinya. Oke, sekarang sama ya, kita balik lagi ke ArcGIS. Kita potong yang Sentinel. Kita menggunakan kombinasi bandnya 1182 ya. Ini kombinasi bandnya. Saya akan kembali lagi ke ArcGIS. Oke, sekarang kita olah untuk Sentinel, ya. Kita olah untuk Sentinel, kita buka. Tadi, ya. Nah, tadi yang sudah saya ekstrak sama seperti, nah ini ya, Sentinel ini L1C. Nah ini Sentinel ya. Sama seperti Landsat. Tadi rekan-rekan buka untuk bandnya ya. Nah, tolong diperhatikan nih cara buka Sentinel. Ini agak dalam kalau untuk Sentinel. Untuk Sentinel itu double klik dulu ya. Folder yang sudah diekstrak itu double klik lagi. Nah, banyak pilihan di sini ya. Rekan-rekan untuk Sentinel banyak pilihan, nanti masuk ke sebentar. Nah, ini granul. Nah, ya. Jadi semua kan banyak pilihan, masuk ke folder mana gitu ya. Tolong dicatat ya. Masuk ke folder ini,
granul ya, masuk ke granul, kemudian double klik lagi. Di sini ada image data, IMG data. Pilih yang IMG data. Nah, ini semua bandnya ya. Dia bentuknya JP2. Ini sama kayak ALOS ya, ALOS atau spot sama bentuknya gini JP2. Kalau tadi yang Landsat itu dotif image-nya. Tapi kalau yang ALOS, spot, Sentinel itu JP2 seperti ini ya. Nah, kombinasi bandnya kita pilih berapa tadi? 1182 ya. 1182. Kita klik aja di sini bandnya yang dipilih 11, kemudian band 8, kemudian band 2. Ya. Kita pilih 3 band itu, 1182. Kita munculkan. Ini close aja. Oke, ini ya. Nah, ini Sentinel. Sama ya, kalau per layernya itu masih hitam putih seperti ini. Nah, sama seperti Landsat tadi kita gabungkan ya. Kita gabungkan, masuk ke window. Image analysis ya. Nah, ini udah ada ya, 1182 ya. Kita pilih dulu nih 1182 ya. Nah, kemudian sudah. Nah, habis itu pilih klik ini ya. Composite band. Kita jadikan band composite. Nah, lebih cerah ya kalau yang Sentinel ya. Nah, ini Sentinel rekan-rekan ya. Ini penampakan Sentinel ya. Oke, kita matikan dulu Landsatnya ya. Nah, ini yang Sentinel. Sama seperti tadi. Sentinelnya kita klip. Langkahnya sama ya. Masuk Toolbox, Data Management Tools, kemudian raster processing dan clip ya. Kita klip sekarang yang Sentinel. Input rasternya apa? Input rasternya yang Sentinel ini ya. Yang sudah kita kombinasikan. Kemudian untuk mengklipnya ialah batas admin Bandung sama. Ini aktifkan ke sini. Jangan lupa ini use input feature-nya ya, use input feature-nya dicentang ya. Oke, kita lihat dulu ya Sentinel. Lupa tadi belum dilihat pengambilannya kapan. Ini ya rekan-rekan 2021 07 18. Nah, yang Sentinel ini tanggal 18 Juli 2021 nih. Kalau yang Landsat tadi kapan? 30 Juli ya. Yang Landsat 30 Juli. Kalau yang Sentinel sama, di sini bisa dilihat tanggalnya nih ya. Jadi ini tanggalnya itu pengambilannya 18 Juli 2021. Kombinasi bandnya berapa? 1182 ya. Oke. Use input feature jangan lupa dicentang ya. Kita save sekarang. Nah, tadi kan Kota Bandung ya. Sekarang ini kita ganti aja nih Kota Bandung gitu ya. Citranya apa? Sentinel ya. Sentinel 2. Ya, 2B tadi sepertinya ya, Sentinel 2B. Kemudian kombinasi bandnya berapa? 1182 ya. 1182 kombinasi bandnya ya. 1182. Kemudian tanggal pengambilannya kapan? Di sini ya. 18 Juli 2021. 30-nya kita ganti ya. 18 Juli 2021. Save dan oke. Nah, sekarang lagi proses juga nih ngeklip, tuh kan? Jalan nih klipnya. Nah, tring. Nah, udah berhasil nih klipnya ya. Oke, klipnya sudah berhasil. Mana hasilnya? Nah, ini rekan-rekan ya. Ini hasil dari Sentinel. Nah, ini ya. Jadi ini citra hasil Sentinel. Kemudian ini hasil Landsat. Nah, silakan dibandingkan. Ya. Ini citra Sentinel ya. Kemudian saya tidak aktifkan yang di bawahnya ini. Nah, ini Landsat. Mana yang lebih bagus? Silakan perbandingannya. Kita lihat ya, kita zoom di suatu lokasi ya. Kita zoom di sini misalkan. Nah, ini perbandingan Sentinel ya, ini Landsat yang bawah. Nah, Sentinel memiliki akurasi yang lebih tinggi ya rekan-rekan ya. Kita lihat di sini ya Kota Bandung Sentinel ya, klik kanan, properties. Kita lihat ya, display source. Nah, di sini selnya 20 kali 20 meter karena band 11 tadi resolusinya 20 meter ya. Jadi ada 10 meter, 10 meter, band 11-nya 20. Jadi ikut ke resolusi yang paling rendah jadinya ya, ke 20 meter ya. Tapi kalau kita kombinasinya tadi ya Sentinelnya pakai 10 meter semua, resolusinya lebih detail lagi ya, 10 meter ya. Nah, jadi di sini Sentinel resolusinya 20 meter hasil akhirnya,
Sedangkan yang Landsat tadi resolusinya 30 meter. Artinya apa? Resolusi Sentinel lebih baik dari Landsat. Kita lihat aja di sini, ya. Kita kecilin lagi. Kita lihat objek tertentu ya. Nah, kita lihat objek ini aja nih. Nah, ini Sentinel ya. Kemudian saya tidak aktifkan ya. Nah, ini Landsat. Nah, lebih detail kan ya. Ini Landsat. Kemudian ini Sentinel ya. Untuk Sentinel lebih detail. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi nanti, nah seperti biasa, saya memberikan tugas untuk minggu depan. Nah, ini ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Data boundary-nya nanti saya akan share di Google Drive. Nanti saya akan bagikan di grup ya, di Google Drive-nya. Jadi yang saya share itu tadi batas ini ya. Sebentar, saya tidak aktifkan dulu ini. Ya. Nah, ini seluruh Indonesia batas admin. Sebentar, ini berat banget ya. Nah, ini akan saya share batas admin kota kabupaten seluruh Indonesia. Ini juga lumayan berat kalau nggak salah, ratusan mega ya datanya ya. Ini akan saya share, silakan nanti saya akan berikan tugas rekan-rekan untuk mengolah data seperti yang saya lakukan tadi. Tolong lakukan cropping wilayah ya sesuai dengan wilayah kajiannya dengan menggunakan data Landsat dan Sentinel ya. Nah, nanti data ini akan saya share ya ke rekan-rekan melalui Google Drive ya. Nanti linknya akan saya berikan. Kita kembali ke PowerPoint sekarang. Nah, tugas kelompok 1 yang kemarin ya, itu yang pertama. Kemudian tugas kelompok 2. Sudah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini tugas berikutnya. Nah, jadi makanya atas saya juga mulai dengan minggu ini nanti akan apa namanya? Ada tugas ya. Tiap pertemuannya nanti ada tugas ya. Jadi tugas berikutnya ialah rekan-rekan melakukan eksplorasi dan pengolahan citra Landsat 8 dan Sentinel untuk kota-kota besar berikut. Ya, kelompok 1 itu kota Banda Aceh, gitu ya. Silakan kalau mau tukeran kota juga nggak masalah sih, nggak apa-apa. Rara nggak tahu di kelompok 1 Rara ya. Ini saya di kota Denpasarnya di kelompok 3 ya. Tapi sesuaikan ini aja lah, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Nara nanti mau nyoba kotanya sendiri ya silakan coba sendiri ya. Jadi biar seragam. Untuk kelompok 1 ya, itu kota Banda Aceh. Silakan cari nanti kota Banda Aceh itu di mana ya, di data yang saya berikan. Dan silakan eksplorasi sama kayak tadi. Pilih citranya yang bebas dari awan ya, yang paling clear. Nanti silakan dijelaskan ya. Tanggal pengambilan citranya itu kapan. Pilih yang paling clear ya. Untuk kelompok 1 itu ialah kota Banda Aceh, kelompok 2 itu kota Banjarmasin, kelompok 3 itu kota Denpasar, kelompok 4 itu kota Manado, dan kelompok 5 itu ialah kota Jayapura di Papua sana. Ya. Silakan nanti dibikin laporannya ya dalam bentuk PDF ya. Laporannya step by step ya. Jadi silakan pakai kata pendahuluan nggak apa-apa lah ya, pakai pendahuluan, latar belakang, tujuan sama seperti biasa. Nah, untuk bab berikutnya ya, itu masuk ke step by step-nya. Ya, mulai dari persiapan datanya seperti apa ya. Tadi misalkan dipilih dulu tuh kota Jayapura, dari sini select by attribute gitu ya. Penyiapan data, kemudian cara download datanya seperti apa. Kemudian pengolahan data tadi di Agis tadi ya, sampai dengan di clip dan penyajian data sampai dengan data tersebut ditampilkan seperti yang saya tampilkan tadi ya, kombinasi bandnya seperti itu ya, muncul ya, tampak ya. Jadi dari Landsat 8 seperti apa dan dari Sentinel seperti apa. Tugasnya 1 minggu ya, silakan seperti biasa dikumpulkan minggu depan ya, sebelum jam perkuliahan sama kayak tugas yang sekarang. Nah, saya harapkan di minggu depan udah rapi ya. Jangan lupa lengkapi dengan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Jika ada daftar tabel ya, jika tidak ada nggak apa-apa ya. Kalau gambar pasti ada kan ya. Jadi silakan nanti dibuat selengkap-lengkapnya ya. Nanti tolong gambar pertahapannya dikasih gambar ya. Gambar 1, 2, 3 mengalir semua ya. Dan kalau bisa dimunculkan di tulisan misalnya ya. Nanti seperti ditunjukkan oleh gambar 2, seperti ditunjukkan oleh gambar 3 gitu ya. Jadi gambarnya itu muncul di tubuh tulisan untuk dijelaskan ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana? Silakan jika ada yang mau ditanyakan ya, kurang lebih 5 menit lah.
Silakan. Pak, ada yang mau disebut? batas administrasinya berbentuk SHP kan Pak, yang Mm-mm. Bapak kirim. SHP. Nanti yang saya kirimkan SHP. Berarti udah ada atributnya per kota yang di itu. Iya, sudah ada. Kan yang saya tunjukin tadi lah. Sudah ada atributnya. Jadi jangan takut ya. Saya nggak akan kasihkan JPEG rekan-rekan untuk digitasi ya. Saya silakan, saya kasih SHP-nya yang udah lengkap dengan atributnya. Silakan yang lain. Oh, untuk rekaman pembelajaran hari ini Pak, nanti di-share di grup Pak. Oke, mudah-mudahan ini ya. Saya sudah record ya. Nanti saya akan share ya. Saya coba nanti recordnya kemana nih. Oke, stop recording.